Terus, nah, setelah Tuhan mati, sistem nilai hancur, yang lahir apa? Nihilisme. Dan inilah hakikat hidup yang sejati, katanya Nietzsche. Hidup itu nihil, baik buruk, indah tidak indah, benar salah itu ayo kita ciptakan sendiri. Orang lain juga biar menciptakan versinya mereka sendiri. Makna bikinlah sesukamu. Ini hidup yang jos itu, katanya Nietzsche. Enak wis. Kita menikmati jati diri kita sebagai manusia yang bebas berakal, yang sejati, itu dalam kondisi nihilis. Semua sistem nilai, semua kebenaran mutlak direlatifkan. Pilihlah sendiri yang kamu anggap cocok, kamu anggap pas. Itu nihilisme. Kenapa begitu? Kalau nggak percaya, katanya itu, kenapa harus nihilisme? Karena hidup itu selalu muter. Itu ada teori namanya kembalinya yang sama. Senang, susah, baik, buruk, kaya, miskin, berharap terus putus asa, kehancuran, kelahiran kembali. Hidup ini muter kayak gini terus. Memuakkan memang, katanya Nietzsche, tapi itu ada kalimat kata mutiara dari Nietzsche, jasagen. Jasagen itu mengiyakan hidup, terima aja. Besok gitu lagi, bikin lagi. Dulu ada perang atas nama agama, sekarang juga ada. Dulu ada orang bunuh, saling bunuh, sekarang juga banyak. Pokoknya sejarah itu muter deh, akan selalu begitu, senang susah, senang susah. Positif, negatif. Nanti balik positif lagi, nanti balik negatif lagi. Sudah didakwahi enak-enak, sesat lagi. Allah ngirim nabi lagi. Lurus lagi. Nabinya meninggal, sesat lagi. Kasih nabi lagi. Akan selalu begitu. Menjengkelkan memang, katanya Nietzsche, tapi ya wis itu hidup, diterima saja. Maka jangan ada yang dimutlakkan. Sekarang benar, besok bisa dianggap salah. Sekarang salah, besok dianggap benar. Daripada kita disetir orang, kita bikin sendiri kebenaran versi kita. Itu maunya Nietzsche. Toh nanti balik lagi, hidup ini muter lagi. Sesuai fitrahnya hidup. Kalau di fisika kan ada kekekalan energi. Energi itu tidak akan habis, dia muter terus. Jadi kembalinya yang sama secara abadi. Jadi kan rentetannya tadi moralitas itu sifatnya perspektif. Biasanya yang membelenggu itu agama dan orang-orang besar. Maka bunuhlah Tuhan, kita akan sampai pada situasi nihil. Bunuhlah semua sumber moralitas yang membelenggu, kita akan sampai pada situasi nihil. Semua nilai jadi relatif. Benar salah itu tergantung. Tergantung wadahnya, tergantung konteksnya. Bunuh orang salah apa benar? Salah dalam konteks tertentu, benar dalam konteks tertentu. Kalau di Islam bunuh orang dalam aspek contohnya kisos. Kisos itu memang harus dibunuh untuk pembalasan, kan itu boleh konteksnya. Kalau konteksnya keliru, dia baru salah. Atau dalam situasi perang yang kondisinya membunuh atau dibunuh. Kalau dalam situasi perang jangan pakai senjata. Kalau dipukul pipi kirimu, kasih pipi kananmu. Hilang sak kepala-kepalamu. Dalam situasi perang. Tapi dalam situasi kamu pacaran boleh pakai dalil itu. Dipukul pipi kiri, kasih pipi kanan. Boleh ditambah yang lain, silahkan. Mau mukul yang mana lagi? Kan gak apa-apa kalau pacaran. Oh, itu kalau pacaran. Loh ya kan, pukul memukul juga ada konteksnya. Jadi ndak serta-merta mukul itu jelek. Jadi pokoknya semuanya nihil deh, relatif, tinggal kamu lihat tergantung di mana. Saya sering ngasih tahu mahasiswa itu, pokoknya kalau kamu ujian ndak iso jawaban aja tergantung, Pak. Lihatnya dari mana dulu. Aku mesti selamat, tinggal kamu kasih contoh ekstrim mesti pas.
Jadi jawaban paling cerdas itu tergantung. Oke, lapar nggak sekarang? Tergantung, Pak. Kalau Bapak neraktir ya lapar, tapi kalau suruh beli sendiri enggak. Nah, kan bisa kayak gitu ya, tergantung. Oke. Terus, nah, meskipun sudah nihilis, ini sebelum ketemu Superman ya, ketemu Superman-nya terakhir. Katanya Nietzsche, nanti tetap ada the last man. The last man ini orang-orang dari kerumunan, orang-orang biasa tadi. Yang ketika Tuhan dimatikan, dia stres. Kenapa? Bingung sekarang dia. Orang yang biasa diatur, sekarang dibebaskan, itu kan bisa stres. Dia mau ngapain bingung. Itu fase krisis. Meskipun tadi kita anggap ini moralitas itu ilusi loh. Agama itu cuma membelenggu kita. Ketika agama benar dibubarkan, moralitas dinihilkan, nanti akan ada the last man, orang-orang yang bingung. Dan ini jumlahnya banyak nanti. Katanya Nietzsche, ini orang-orang pengecut. Tidak berani berpikir sendiri. Tidak berani merumuskan tujuannya sendiri. Karena biasanya manut. Wong dosennya diem aja kok tanya, Pak, ada tugas apa Pak mata kuliah ini? Pak, ya nyari penyakit. Iya kan? Wong dosennya nggak ngatur kok mau diatur. Pak, sandalan boleh nggak Pak? Loh, kalau dosennya diem aja nggak usah ditanya. Jadinya lahir aturan, kamu sumpek. Betul. Coba kamu nggak usah bilang-bilang terus sandalan aja, terus dosennya nesu, kok sandalan? Loh, Bapak nggak bilang-bilang sih kemarin. Ya kan gitu. Ya salahmu sendiri minta diatur. Itu kelompok the last man. Orang-orang terakhir. Orang-orang pengecut. Mereka ndak bisa disuruh mikir sendiri, nggak bisa. Kalau dibebaskan dia malah tanya, lah terus kita harus ngapain nih? Apa yang harus kita lakukan nih? Ada saran Pak? Ya padahal kamu minta diatur lagi itu namanya. Jadi katanya Nietzsche enggak. Jadilah orang besar. Apa? Bebas dan mikir sendiri. Jangan kayak the last man. The last man itu pengecut. Apa cirinya orang besar yang Superman tadi? Dia bisa menghidupkan, mengikuti kehendak untuk berkuasa. Ini sebenarnya natural kok. Setiap orang itu kalau mau jujur, dia ingin menang, dia ingin berkuasa, dia ingin berkreasi, dia ingin menguasai sesuatu. Itu pasti tidak bisa enggak. Dia ingin lebih dari yang lain, itu pasti. Cuma gara-gara sistem moral yang membelenggu tadi, ini di pressure. Kamu mau apa-apa, siapa sih aku ini? Apa sih levelku ini? Itu kehendak untuk berkuasa, kita pressure. Setiap manusia punya kehendak ini. Setiap orang pingin lebih menonjol. Kalau nggak percaya, setiap kalian kan merasa dirinya masing-masing penting. Hanya saja ketika berinteraksi dengan yang lain, kadang-kadang terus kamu mengkeret. Siapa sih aku? Ini yang dikritik oleh Nietzsche. Ya tetap tunjukkan bahwa kamu itu penting. Pak, nanti saya malah dicueki apa, dimarahi apa, dikritik yang lain. Loh, yang lain juga sama, pingin dianggap penting. Kalau orang ngeritik kamu, dia juga pingin dianggap penting. Ayo tanding. Jangan kamunya malah mengkeret. Kalau mengkeret kamu pasti kalah. Kepalamu diinjak untuk dia lebih tinggi. Daripada kepalamu diinjak, kan mending kamu yang injak. Itu maunya Nietzsche begitu. Toh itu, ya yang enak kan dorongan kayak gitu dibuang semua Pak. Dibuang semua itu ndak alami, ndak natural. Ketika ndak natural,
Nanti kayak bahasanya Nietzsche, orang idiot yang ngatur kamu, orang yang tidak kompeten yang ngatur kamu, tambah rusak dirimu. Jadi ikuti kehendakmu, ikuti cita-citamu untuk berkuasa, will to power. Ini natural. Setiap orang merasa dirinya penting, merasa dirinya, kamu nyari ilmu itu kan juga ingin berkuasa, menguasai teknik tertentu, menguasai kemampuan tertentu, menguasai wawasan tertentu, pada gilirannya kamu bisa menguasai sesuatu. Itu alami. Jadi jangan minder, jangan mengkerep kalau kamu punya kehendak tertentu, kejar itu. Itu sifatnya alamiah, katanya Nietzsche. Nah, katanya Nietzsche, dunia ini adalah kehendak untuk berkuasa dan tidak lebih dari itu. Semua problem, termasuk problem-problem hari ini, problem agama, sosial, politik, akarnya adalah benturan antara kehendak untuk berkuasa. Biasanya orang mencontohkan kalau pas foto bareng-bareng, itu kan mesti kamu yang dijujuk fotomu dulu. Ketika bareng-bareng foto banyak itu, aku mana ya? Mesti begitu. Jarang yang mikir, temanku mana ya? Kan enggak ada. Kalau pas ada gambarmu loh ya, mesti yang dicari gambarmu dulu. Itu kenapa? Ya karena kamu merasa dirimu penting. Jadi kalau ada temanmu gambarku mananya, alah kamu ndak penting, ndak kelihatan juga ndak apa-apa, kamu kan nggak terima. Jadi itu salah satu bukti bahwa setiap orang ingin dianggap penting. Ya contohnya misalnya kamu ketemu saya di jalan, kamu sudah senyum, pengen nyopo, neng aku lali. Bahwa kamu siapa, kamu sudah siap-siap ketawa, tak lewati begitu saja, itu kan kamu manggel. Tidak dianggap penting belas itu Pak Faiz sih. Mungkin karepku tidak begitu sih, cuma kadang ya sengaja. Jadi itu bukti bahwa ketika tidak dianggap penting kamu kan marah. Jadi ada will to power. Setiap orang pasti punya itu. Pengetahuan juga arahnya untuk kekuasaan, will to power. Senjata arahnya kekuasaan. Apapun arahnya sebenarnya untuk seseorang bisa menguasai sesuatu seperti levelnya masing-masing. Hadis kan bilang kullukum ra'in. Setiap orang pemimpin. Itu nama lain bahwa setiap orang sebenarnya punya wilayah kekuasaan sendiri. Dan setiap orang bangga semakin luas wilayah kekuasaannya semakin senang dia. Antara lain lewat pengetahuan.